Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Rizky Rahmawati Alami, SPAM MSI, salah satu dosen program studi Diploma 3 Farmasi, jurusan Kesehatan, Politeknik Bau-Bau. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi Diploma 3 Farmasi, yaitu mata kuliah farmakognosi. Dengan outline pemaparan materi, yang pertama, identitas mata kuliah, yang kedua, deskripsi mata kuliah, ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK, keempat, metode pembelajaran, kelima, sistem penilaian, keenam, video pembelajaran. Yang pertama, identitas mata kuliah. Nama mata kuliah farmakognosi, kode mata kuliah PBC B11103. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum laboratorium. Mata kuliah ini ada pada semester 2, sifat mata kuliah bersifat wajib, program studi Diploma 3 Farmasi. Dosen pengampu mata kuliah berupa tim teaching berjumlah 2 orang dosen pengajar, yaitu saya sendiri dan rekan saya Ibu Siti Alfianita Ilham, SPAM MSI. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang simplisia, jalur biosintesis metabolit primer dan sekunder dalam tanaman, karbohidrat, lipid, protein, terpenoid, minyak atsiri, resin, saponin, dan steroid pada tumbuhan dan hewan serta penggunaannya dalam bidang ilmu farmasi. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, ruang lingkup farmakognosi, yang kedua, simplisia, ketiga, jalur biosintesis metabolit primer dan sekunder dalam tanaman, keempat, karbohidrat dalam tanaman, kelima, lipid, keenam, protein dan penggunaannya di bidang farmasi, ketujuh, terpenoid dari tanaman, delapan, minyak atsiri dan resin dari tanaman, sembilan, saponin dari tanaman, dan 10, steroid. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui ruang lingkup farmakognosi. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan menerapkan mengenai simplisia. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami jalur biosintesis primer dan sekunder dalam tanaman. Keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami karbohidrat dalam tanaman. Kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami lipid dari tanaman. Keenam, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang protein dan penggunaannya di bidang farmasi. Ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang terpenoid dari tanaman. Delapan, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang minyak atsiri dan resin dari tanaman. 9. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang saponin dari tanaman, dan 10. Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang steroid. Sistem pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi. Yang pertama, mata kuliah farmakognosi diampu oleh tim teaching. Kemudian, jumlah pertemuan sebanyak 14 kali tatap muka yang dilakukan melalui daring dan luring. Ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8. Untuk ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Di Politeknik Bau-Bau, sistem pembelajaran terintegrasi dengan platform Siakat Cloud dan semua terekam di Siakat Cloud. Mahasiswa dan dosen memiliki akun. Proses pembelajaran bisa diakses mulai dari jadwal praktikum, nilai mahasiswa, serta absensi kehadiran mahasiswa, dan juga jadwal ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, semua sudah terekam di Siakat Cloud. Dan juga lewat Siakat Cloud, mahasiswa mampu mengunduh materi secara langsung agar interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas nantinya lebih proaktif.
Metode pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi, yang pertama menggunakan metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode pemberian tugas, keempat metode praktikum. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah, yang pertama untuk presensi 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 20%, dan praktikum 50%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan metode micro-teaching secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan sehingga kita masih berkumpul di tempat ini. Ini merupakan pertemuan ke-10. Pada pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang senyawa terpenoid. Ini kita lihat definisi. Terpen adalah senyawa hidrokarbon yang terdapat pada semua tanaman, hewan, serangga, dan hewan laut. Ternyata bukan cuma terdapat pada tumbuhan ya. Kemudian pada tanaman, senyawa terpen ini sebagian besar terdapat dalam getah dan vakuolanya ya. Terpenoid ini merupakan komponen utama dalam minyak atsiri dari beberapa jenis tumbuhan dan bunga. Minyak atsiri digunakan secara luas untuk wangi-wangian seperti parfum dan digunakan dalam pengobatan sebagai aroma terapi. Kita lihat struktur senyawa terpenoid. Struktur senyawa terpenoid ya. Struktur senyawa terpenoid, ini terpenoid mempunyai kerangka karbon yang dibangun 2 atau lebih dari unit C5 yang disebut unit isopren. Kenapa unit C5 ini dinamakan demikian? Karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren ya. Ya, jadi kira-kira senyawa isopren ini apa sebenarnya? Ada yang tahu? Saya Ya, Pia silakan. Senyawa isopren adalah senyawa organik dasar yang menjadi unit penyusun utama senyawa terpen dan terpenoid. Oke, ya silakan. Ya, jadi jelas ya bahwa senyawa isopren ini tadi kan di sini tuh kerangka karbon yang dibangun, artinya dia dibangun kemudian menyusun dari senyawa terpen dan terpenoid. Ini dilihat dari pengertiannya, kita lihat pengertiannya atau lihat rumus struktur dasarnya ini. Terpena memiliki rumus struktur dasar C5H8N dengan N merupakan penentu kelompok tipe terpenanya. Nanti setelah ini kita bahas klasifikasi atau kelasnya dari terpena, di mana N ini kan tadi dimodifikasi. Yang apa modifikasi terpena ini disebut juga terpenoid karena N-nya ini tadi dari nilai N-nya ini nilai N kita akan tahu dia unit isoprennya berapa, kita tentukan berapa, kemudian masuk dalam kelas terpenoid apa. Makanya disebut terpena dan terpenoid itu adalah serupa tapi tidak sama ya. Serupa tidak sama artinya serupa rumus strukturnya tapi tidak sama, itu tidak bisa ditulis dengan rumus struktur yang sama karena kalau terpen hanya C5H8, kemudian kalau terpenoid itu di situ ditambahkan N-nya atau unit isoprennya berapa jumlahnya. Kemudian ini juga senyawa terpen dan terpenoid ini adalah golongan yang paling banyak menyusun minyak atsiri. Ya, klasifikasi dari senyawa terpenoid ada jumlah atom C. Jika jumlah atom C-nya 10, berarti unit isoprennya 2. Kemudian jadikan unit isoprennya ini kelipatan 5 ya. Jadi 2 dikali 5 berarti 10 jumlah atom C-nya. Kemudian dia masuk dalam kelas monoterpenoid. Contohnya ada geraniol. Kemudian begitu seterusnya karena kelipatan 5 jumlah atom C-nya 15 berarti
jumlah unit isoprennya ada 3, itu masuk dalam kelas siskuit terpenoid, contohnya ada santonin. Kemudian jumlah atom C-nya 20, itu berarti unit isoprennya 4, berarti kan 4 dikali 5, dia namanya atau kelasnya itu namanya kelas di terpenoid, contohnya fitol. Selanjutnya seperti itu. Kalau 6 itu ada triterpenoid, kalau 8 ya unit isoprennya itu ada tetraterpenoid. Kemudian jika lebih dari 8 unit isoprennya berarti politerpenoid atau lebih banyak ya, jumlah banyak. Itu lebih dari, nanti tinggal dikalikan jumlahnya saja berapa jumlah unit isoprennya, nilai N-nya yang tadi di rumus dasarnya kan tadi ya, modifikasinya tadi dia masuk dalam kelas terpenoid apa, kemudian berapa jumlah atom C-nya. Ini yang belum ada 5. Kalau 5 kira-kira unit isoprennya dia disebut dia masuk dalam kelas terpenoid apa, kemudian jumlah atom C-nya berapa? Ada yang tahu? Ya, Lira silakan. Baik, Bu. Kalau 5 unit isoprennya itu disebut dengan pentaterpenoid, dia mengandung 25 atom C karena berkelipatan 5, karena satu isopren itu mengandung 5 atom C, Bu. Oke, betul sekali ya, silakan ya, betul sekali ya. Jadi paham semua ya bahwa berarti satu unit isopren berarti jumlah atom C-nya ada berapa? 5. Oke, selanjutnya ciri-ciri senyawa terpenoid. Secara fisika, kebanyakan terpenoid itu tidak berwarna. Kebanyakan artinya ada juga yang memiliki warna. Berarti kebanyakan tidak berwarna itu jika dia masih bersifat segar senyawanya ya, belum teroksidasi. Kemudian cairannya harum sehingga disebut minyak atsiri, mudah menguap, larut dalam pelarut organik. Kemudian secara ciri-cirinya tadi yang secara fisika, ini ciri-ciri secara kimia. Kalau secara kimia, terpenoid dapat berupa rantai terbuka atau siklik tidak jenuh. Terpenoid mengalami polimerase dan dehidrogenase. Kemudian terpenoid mudah teroksidasi oleh hampir semua oksidator. Massa jenisnya ringan daripada air. Ini maksudnya polimerase ini dia mampu membentuk rantai panjang ya, polimer dari molekul-molekul kecil. Itu makanya tadi ada kelas-kelasnya kan. Nah, kemudian dehidrogenase ini terjadi katalis atau pelepasan, makanya dia mudah sebutannya oksidasi. Betul sekali. Selanjutnya kita lihat karakteristik dari senyawa terpenoid, ini hampir sama tadi dengan ciri-ciri fisika dan kimianya secara umum karakteristiknya. Yang pertama, sebagian besar terpenoid ini tidak berwarna ya, sebagian besar, berarti ada sebagian kecil yang kemungkinan berwarna karena teroksidasi. Kemudian merupakan cairan yang memiliki bau khas, memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada air, mudah menguap dengan adanya uap air panas. Seluruh senyawa terpenoid dapat larut dalam pelarut organik, dan biasanya karena larut dalam pelarut organik biasanya tidak larut dalam air ya. Kebanyakan dari senyawa terpenoid itu bersifat optik aktif. Nah, terpenoid mudah mengalami reaksi polimerisasi dan dehidrogenase serta mudah teroksidasi oleh agen pengoksidasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang karakteristiknya? Saya, Bu. Ya, silakan Nikoming ya. Saya ingin bertanya, Bu, apa itu senyawa bersifat optik aktif? Bersifat optik aktif ya, silakan duduk. Ada yang bisa jawab sebelum Ibu nih? Ada yang bisa jawab? Ya, Andika silakan. Baik Bu, optik aktif itu atau aktif secara optik itu maksudnya suatu sifat dari senyawa yang dapat mengatur bidang dari polarisasi cahaya. Maksudnya ini cahaya itu kan merambatnya dari segala arah, dengan melewati dari senyawa terpenoid ini akan memfokuskan suatu titik atau satu cahaya itu pada satu cahaya tertentu. Gitu Ibu. Silakan. Bagaimana nih Koming? Paham? Iya, jelas sekali ya. Berarti dengan adanya, jadi ceritanya nanti kalau mau bikin sesuatu bisa pakai senyawa yang mengandung larutan terpenoid. Jadi bisa fokus. Jadi bisa fokus cahayanya jadi satu titik karena kan cahaya merambat dari segala arah. Oke, selanjutnya. Ya.
Tanaman penghasil terpenoid ini ada berdasarkan kelasnya. Kalau kelas monoterpenoid, sumbernya ada minyak atsiri, contoh senyawanya itu ada kompor, sineol, dan timol. Salah satu contoh tanamannya itu kalau sineol itu dia ada minyak kayu putih ya. Makanya kan minyak kayu putih aromanya harum ya. Kemudian ada sisqui terpenoid, itu dia sumbernya juga masih sama dari minyak atsiri. Ini dia contoh senyawanya ada artemisin, kalmemomil itu feverfew dengan valerian. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya itu bunga artemisin ya, artemisian. Ini kalau sisqui terpenoid ada yang tahu dia masuk dalam kelas unit isoprennya berapa ini kalau sisqui terpenoid? 3 ya, betul. 3 ya, berarti jumlah atom C-nya 15. Oke, sudah tahu semua. Ini selanjutnya ada diterpenoid. Kalau diterpenoid dia itu berasal dari resin dan pinus ya, berarti getah ya. Ya, getah. Di sini ada ginkgo, taxol. Ini ada tanaman ginkgo, kemudian ada tanaman taxus. Kemudian selanjutnya ada kelas triterpenoid, itu sumbernya cucurbitaceae. Ini contohnya dia adalah tanaman labu ya. Triterpenoid ada pigmen karoten atau karotenoid, itu contoh senyawanya terdapat pada wortel. Selanjutnya ada polyterpenoid, karet alam. Ini dia terdapat sumber senyawanya karet alam. Kemudian contoh atau nama tumbuhannya itu adalah karet ya. Ya, selanjutnya kita lihat ini manfaat dari senyawa terpenoid. Ini manfaatnya untuk semua ya, bukan hanya maksudnya untuk tumbuhan, bukan cuma tumbuhan atau nanti kita akan bahas di manfaat kalau untuk manusia atau penggunaannya. Kita akan bahas, kita lihat nanti lebih jelas di penjelasan selanjutnya tentang bagaimana efek farmakologinya. Ini kan kita bahas tentang manfaat senyawa terpenoid secara umum. Yang pertama, ini sebagai pengatur tumbuhan. Ternyata senyawa terpenoid ini berfungsi sebagai pengatur tumbuhan. Ini khususnya untuk sisqui terpenoid, abisin, dan diterpenoid giberellin pada tumbuhan. Kemudian ini sebagai antiseptik. Ini kalau untuk penggunaannya dia sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestesi, sedatif, dan sebagai bahan pemberi aroma pada makanan dan parfum. Dia biasanya pada kelas monoterpenoid. Kemudian yang ketiga, sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, kemudian pada patukan ular. Ini ternyata ini, jadi nanti kalau meneliti lihat, oh ternyata ini ada, lihat tadi karakteristiknya, oh ini memiliki bau yang khas. Dan nanti kalau tiba-tiba di patok ular ini bisa pakai ini nih, pakai senyawa senyawa atau tumbuhan yang mengandung terpenoid. Ini patok ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria. Dia biasanya pada golongan triterpenoid. Kemudian yang keempat, sebagai hormon pertumbuhan tanaman. Ini tadi kan kegunaannya ya, ini dia untuk kegunaannya untuk dirinya sendiri atau pada tanaman itu sendiri. Kemudian padolokton inhibitor pertumbuhan. Kemudian tanaman, terus antivedan serang, kemudian inhibitor tumor, senyawa pemanis, antifuiling, dan antikarsinogen. Itu biasanya terdapat pada golongan senyawa diterpenoid. Yang kelima, sebagai antivedan, kemudian sebagai hormon juga. Ini terpenoid ini ternyata adalah hormon itu tadi hormon pertumbuhan, kemudian sebagai antimikroba, antibiotik dan toksin, serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis. Ini juga ada terdapat pada kelompok sisqui terpenoid. Sisqui terpenoid tadi berapa atom C-nya? 15, betul. Senyawa unit isoprennya 3. Oke. Selanjutnya, ini manfaatnya yang keenam itu sebagai penghasil karet, biasanya pada golongan polyterpenoid dalam jumlah banyak ya, lebih dari 8 senyawa unit isoprennya. Kemudian ada karotenoid, memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan dan juga diketahui sebagai pigmen dalam fotosintesis. Karotenoid ya.
Kemudian ada monoterpenoid dan siskiterpenoid juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan. Terus terpenoid memegang peranan dalam interaksi tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga. Ya, karena baunya itu ya, pada bunga biasanya terdapatnya pada bunga ini sebagai alat komunikasi, alat berkembang biak, dan bisa juga sebagai alat pertahanan pada serangga karena baunya. Bukan pada serangga juga sebenarnya, pada manusia. Biasanya kan kalau kita ada keinginan untuk karena cantik bunganya, mahkotanya, bentuknya, bisa kita memetik, tapi karena baunya, dengan dia mengeluarkan bau nih, karena tadi ada pemetikan, makanya itu bentuk perlindungan diri supaya tidak diambil biasanya karena mengeluarkan bau yang khas. Kecuali memang kalau kita melakukan penelitian misalkan untuk kebutuhan yang lain, bukan sekedar memetik saja karena cantik warnanya. Kemudian beberapa terpenoid itu beberapa terpenoid tertentu tidak menguap. Ternyata ada beberapa terpenoid yang tidak menguap ya, makanya tadi sebagian minyak menguap, tapi tidak semua. Berarti ada juga yang tidak menguap, berperan sebagai hormon seks pada fungus ya, ini tadi supaya terjadi proses perkembangbiakan. Ini aktivitas farmakologi, ini tadi kan secara umum ya, aktivitas farmakologi dari senyawa terpenoid. Yang pertama itu sebagai antiinflamasi. Ini misalnya ada pada asam boswellat, kemudian sebagai anti kanker. Jadi maksudnya ini diambil, maksudnya kalau sebagai antiinflamasi dalam senyawa terpenoid itu yang diambil adalah senyawa asam boswellatnya, yang diisolasi, yang diambil itu yang diduga sebagai senyawa antiinflamasi. Begitu seterusnya. Kalau untuk kanker bisa juga ternyata senyawa terpenoid digunakan sebagai obat anti kanker, itu diambil senyawa taksolnya, atau ada juga senyawa butelinatnya ya, itu bisa digunakan sebagai anti kanker. Kalau anti malaria senyawa artemisinnya yang diambil. Kemudian kalau sebagai anti mikroba senyawa timol dan senyawa carfacrol. Kalau sebagai antioksidan itu yang diambil adalah, atau yang diisolasi itu adalah senyawa beta karotennya dengan likopen. Jadi dengan kita tentukan ini, kita tahu bahwa senyawa ini, jadi tujuannya, jadi nanti kalau meneliti, oh saya mau identifikasi senyawa flavonoid misalnya, senyawa terpenoid misalkan, saya mau ambil sebagai antiinflamasi. Oh berarti saya fokus nanti mengecek ini asam boswellatnya berapa kandungannya, supaya kita lihat bahwa ternyata jika jumlahnya tinggi berarti dia bagus berperan aktif sebagai antiinflamasi. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, identifikasi senyawa terpenoid. Jadi kalau kita identifikasi itu, ini Ibu sudah susun berdasarkan tingkatannya. Identifikasi yang paling sederhana itu kita mulai dengan uji warna menggunakan reaksi Lieberman-Bouchard. Kalau positif warnanya hijau sampai biru untuk senyawa triterpenoid. Kemudian setelah kita sudah tahu, oh ini ada nih, oh kita uji pakai proyeksi warna, ini ada. Kemudian kita melakukan uji kromatografi lapis tipis, atau boleh juga langsung, tapi biasanya berurutan. Uji kromatografi lapis tipis, dia menggunakan lem PKLT, divisualisasi. Jadi kita harus melakukan penotolan, divisualisasi, dilihat dengan menggunakan lampu UV vis. Kemudian dia biasanya menggunakan reaksi semprot anisaldehid sulfurat. Nah, selanjutnya tingkatannya, kalau mau lebih tahu lagi, mau lebih pastikan bahwa ini benar-benar nih ada senyawa terpenoid, itu kita bisa uji menggunakan spektrofotometri UV vis, FTIR, NMR, dan MS. Ya, ini. Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nih, saya butuh 2 orang untuk menjelaskan. Seharusnya sudah ada bayangan bahwa bagaimana sih itu spektrofotometri UV vis, FTIR, NR, dan MS atau massa. Ada yang bisa? Saya Ya, Aan silakan. Kalau untuk spektrofotometri UV vis itu yang teknik analisis kimia yang menggunakan radiasi ultraviolet itu UV, sedangkan UV visible itu atau vis itu untuk mengukur absorpsi larutan. Kalau untuk FTIR itu teknik analisis kimia yang menggunakan radiasi inframerah. Ya, betul sekali ya. Ada lagi? 2 lagi nih untuk NMR dan MS. Ya. Cinta silakan.
Kalau untuk NMR, dia itu digunakan untuk menentukan suatu struktur molekul, sementara untuk MS dia itu digunakan untuk mengidentifikasi atau mengkuantifikasi zat dalam sampel berdasarkan rasio massa. Oke, betul sekali ya. Ya, jadi ini ada tingkatannya. Jadi kalau spektrofotometri itu lebih lanjut lagi. Tadi ada yang menggunakan UV visible, kemudian FTIR, NMR, dan massa. Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sudah banyak sekali interaksi kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.